kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Yakob Esra. Silakan Pak Yakob Esra. Terima kasih. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapak, kami mau belajar mengenai ketulusan Tuhan Yesus. Karakter yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Ketulusan walaupun mengandung risiko. Bapak, kami mau menjadi seperti anak-anak kecil yang punya hati tulus. Dan kami juga cerdik. Tuhan, berilah kami kemampuan untuk hidup tetap tulus di lingkungan yang tidak tulus. Berilah kami kasih karunia agar tetap menjaga hati kami dengan waspada, agar kami tetap murni seperti seekor burung merpati. Bapa di surga, ketulusan membuat kami bisa berkomunikasi dengan nyaman bersama Engkau di hadirat-Mu. Ketulusan membuat kami bisa menikmati hubungan yang baik dengan sesama kami. Dan firman-Mu berkata lewat ketulusan kami juga dicukupi, diberkati, ditolong, dan menikmati kasih karunia-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon kuasa Roh Kudus terus bekerja di dalam hidup kami untuk menjadikan kami seperti Kristus dalam ketulusan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Saudaraku, saya punya seorang cucu yang bernama Kirara Melody Esra. Dia hampir 5 tahun dan kalau dia berbicara selalu apa adanya keluar dari hatinya. Beberapa kali dia mencoba tidak berbicara tetapi tidak tahan, dia selalu mengutarakan isi hatinya. Apa yang terjadi di playgroup, apa yang terjadi di rumah dengan orang tuanya, dia selalu cerita kepada opa-omanya. Dan saya melihat bahwa itu adalah bentuk ketulusan seorang anak kecil. Oleh karena itu, ketika saya menuliskan karakter ketulusan ini, saya bisa membayangkan kenapa Tuhan Yesus senang bahkan memeluk anak-anak. Karena Tuhan Yesus sendiri seorang yang tulus. Saudaraku, kalau bicara ketulusan, bukanlah kenaifan. Naif itu lugu, polos, tapi bodoh. Ya, tulus itu benar-benar tahu apa yang dia lakukan. Pengertian ketulusan, saudaraku. Ketulusan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan diajarkan oleh Kristus. Dalam Yohanes 1:47, Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus itu cocok dengan orang-orang yang tulus hati. Dia sendiri dengan tulus menyampaikan pujian itu. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini ditekankan bahwa Nathanael hidup dalam ketulusan, tanpa tipu daya atau kepura-puraan. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mencerminkan sifat ini dalam hidup kita sehari-hari. Ketulusan memang bisa mengandung risiko. Tapi ketulusan ditambah kecerdikan, ditambah dengan kuasa Roh Kudus, maka kita akan tahu waktu yang tepat dan memilih kata yang tepat, sehingga perkataan kita, sikap kita, ya seperti apel emas di pinggan perak. Ketulusan adalah keadaan bebas dari kepura-puraan, kejujuran, dan integritas. Ini berarti hidup dalam kebenaran.
Tidak hanya di hadapan orang lain, tapi juga di hadapan diri sendiri dan sesama. Saudaraku, berapa banyak topeng yang kita pakai di dalam dunia ini. Mungkin pada waktu kita kerja, mungkin ketika kita melayani, dan apakah kita di rumah juga masih pakai topeng. Nah, itu bicara ketulusan, saudaraku. Ya, kemurnian hati. Ya, memang ada perilaku yang dilakukan di depan orang itu namanya personality. Ya, persona itu masking, ya, dalam bahasa Yunaninya. Kita perlu masking, tapi hati kita tetap tulus. Ya. Tapi alangkah indahnya hidup kita ini tidak pakai topeng, tapi cerdik, tahu kapan bicara, bersikap, dan bijaksana, saudara. Mari kita baca 10 ayat tentang ketulusan, supaya kita tahu dasar-dasar ketulusan sesuai firman Tuhan. Dalam Mazmur 15 ayat 2 dikatakan orang yang berbudi luhur dan yang melakukan keadilan, yang berkata-kata benar dengan segenap hatinya, itulah ketulusan. Orang yang berbudi luhur, yang melakukan keadilan, berkata-kata benar dengan segenap hatinya. Itulah ketulusan. Amsal 11 ayat 3, kejujuran membimbing orang-orang yang tulus hati, tetapi kelicikan menghancurkan orang-orang yang curang. Ya Tuhan, jauhkanlah kami daripada kelicikan. Biarlah hati kami menjadi tulus dan cerdik. Kami berdoa selalu kepadamu ya Tuhan. Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ayat ini selalu jadi pegangan saya, karena kesucian yang kita bahas waktu lalu, ditambah dengan ketulusan membuat kita bisa mendengarkan suara Roh Kudus dan melihat pimpinan Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 21, karena kami memperhatikan bukan hanya rupa baik di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Itulah ketulusan, saudaraku. Apa adanya di hadapan Tuhan dan manusia. Saya mengucap syukur ketika mengikuti para pelayan Tuhan, para co-host yang juga para tim screen yang melakukan tugasnya. Saya merasakan ketulusan yang luar biasa dari teman-teman ini. Ya, saya percaya Tuhan membalas setiap ketulusan itu dengan pertolongan Tuhan tepat waktu. Filipi 1 ayat 10 berkata, supaya kamu dapat memilih yang mana yang baik agar kamu suci dan tidak bercacat sampai hari Kristus. Saudaraku, ketika kita tulus, kita bisa memilih mana yang baik. Dan kita tetap kudus, tidak bercacat sampai hari Kristus. Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan tempuhlah yang baik. Kepura-puraan musuh ketulusan. Karena itu buanglah segala macam kejahatan dan segala tipu daya, hipokrisi atau munafik ya, iri hati dan fitnah. Mazmur 51 ayat 6, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam hati, dan di dalam rahim engkau memberitahukan hikmat. Amsal 12 ayat 22, saudaraku, bibir yang bohong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku jujur adalah kesayangannya. Kolose 3:9, janganlah kamu saling mendustai sebab kamu telah meninggalkan manusia lama beserta kelakuannya. Saudaraku, tokoh-tokoh ketulusan dalam Alkitab. Yang pertama, Nabi Nathan.
2 Samuel 12 ayat 1-15. Ya. Natan Nabi Tuhan menunjukkan ketulusan dalam menegur Raja Daud setelah Daud berbuat dosa dengan Betsheba. Natan tidak takut mengatakan kebenaran kepada raja meskipun itu dapat berakibat fatal baginya. Saudaraku, ketulusan saya katakan dari awal itu mengandung risiko. Mungkin kita bisa bertengkar dengan pasangan kita atau anak kita, atau bahkan dengan atasan kita atau teman sepelayanan. Tapi percayalah, hari demi hari kita akan semakin bijaksana menyampaikan ketulusan itu dengan cermikat dari Tuhan. Yang kedua, tokoh ketulusan dalam Alkitab adalah Ayub, saudaraku. Ayub 1 ayat 1, Ayub 2 ayat 3. Ayub dikenal sebagai orang yang sangat saleh dan tulus hatinya. Ia tetap setia kepada Tuhan dan jujur meskipun mengalami penderitaan besar. Ketulusannya terlihat dalam cara ia mengeluh kepada Tuhan dan sekaligus tetap mencari keadilan dan kebenaran. Saudaraku, saya menirukan apa yang dilakukan oleh Ayub ketika mengalami penderitaan karena kebenaran. Saya membuat jurnal, kadang saya menuliskan apa di dalam catatan pribadi saya, dan tidak jarang juga saya membuat puisi dan bahkan lagu, saudaraku. Itu membuat kita menjaga ketulusan ketika kita berbicara, berkomunikasi kepada Tuhan. Yang ketiga, Rut, ya, dalam kitab Rut 1 ayat 16-17, Rut menunjukkan ketulusan dan kesetiaan kepada ibu mertuanya Naomi. Dia bertekad untuk pergi ke tanah Israel dan tetap bersamanya, dan mengatakan, di mana engkau pergi, aku pergi, dan di mana engkau tinggal, aku tinggal. Saudaraku, ketulusan yang seperti itu kepada mertua, kepada orang tua, membuat hubungan jauh lebih bermutu, berkualitas. Ya, ketulusan membuat hubungan itu jadi sangat baik. Yang keempat, Raja Daud atau Daud, 1 Samuel 16 ayat 7. Saat Tuhan memilih Daud menjadi raja, dia memberitahu Samuel, janganlah pandang parasnya atau tinggi badannya, sebab aku telah menolaknya. Sebab yang dilihat manusia ialah apa yang di depan mata, tetapi yang dilihat Allah adalah hati. Saudaraku, ketulusan hati Daud membuat terpilih menjadi raja. Yang kelima, Maria, Lukas 1 ayat 38. Maria ibu Yesus menunjuk ia kehendak Tuhan. Yang keenam, dengan 19 ayat 1-10, menceritakan Sakeus, seorang pemungut cukai, menunjukkan ketulusan ketika dia mengakui dosanya dan berjanji untuk mengkali lipat dari apa yang telah dia ambil secara tidak adil. Setelah bertemu dengan Yesus, tindakannya mencerminkan perubahan hati yang tulus. Bahkan Yesus makan bersama dengan Sakeus. Yang ketujuh, Petrus, Yohanes 21 ayat 15-17. Setelah kebangkitannya, Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, adakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus menjawab Yesus dengan tulus, menyatakan kasihnya kepada Yesus, meskipun ia sebelumnya telah menyangkalnya. Ini menunjukkan pertobatan dan kesetiaannya. Bagi Tuhan tidak sulit, saudaraku, melihat ketulusan sebagai bukti pertobatan, ketulusan sebagai bukti kesetiaan, karena Tuhan mampu melihat hati kita.
Yang kedelapan, Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 14 ayat 6, ketulusan Yesus terlihat dalam tuntunannya untuk kebenaran. Yang menyatakan dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Keselamatan buat bangsa-bangsa agar percaya Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Ketulusan Yesus juga terlihat dalam pengorbanan Yesus di kayu salib demi keselamatan kita semua. Nah, dari awal saya katakan kita perlu berhikmat ya, karena kalau tidak, ketulusan itu akan menjadi kenaifan. Ya, bahasa yang bisa lebih jelas adalah ketulusan itu bahasa Inggrisnya sincerity atau bahasa Indonesia sinceritas. Sedangkan kenaifan itu naif ya atau naivitas ya. Karena mirip maka ya naif bisa menjadi tantangan ya karena keduanya terkait dengan sikap yang bersih dan positif. Dua-dua baik tapi itu 11-12 ya. Namun ada beberapa perbedaan mendasar yang dapat membantu kita untuk memisahkan kedua karakter ini. Ketulusan merujuk pada sikap yang jujur, terbuka, dan tulus dalam berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain. Ketulusan didasarkan pada integritas dan kesadaran akan diri sendiri dan lingkungan. Ya. Sedangkan kenaifan merujuk pada sifat kurangnya pengalaman atau pemahaman dalam menghadapi realitas hidup. Seorang yang polos, naif, cenderung tidak menyadari potensi atau risiko atau niat buruk yang lain. Ini terjadi pada orang yang saya layani, pasien saya juga, dan murid-murid saya. Dan saya selalu mengajarkan bahwa ketulusan tanpa hikmat itu menjadi sebuah kebodohan dan kerugian. Ya. Yang kedua, saudaraku, ketulusan itu seperti seorang yang biasanya memiliki kesadaran akan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi. Jelas tahu prinsip do and don't, boundaries-nya, apa yang boleh, apa yang tidak. Mereka memahami pentingnya integritas dan kepercayaan, serta memilih pengalaman yang membantu mereka berinteraksi secara sehat dan orang lain. Intinya, kalau ketulusan itu punya visi, punya nilai, punya misi, ya. Sedangkan kenaifan atau naivitas, seorang yang polos mungkin tidak memiliki visi, misi, nilai, pemahaman yang cukup tentang dunia sekitarnya dan cenderung melihat segalanya dengan cara yang idealis. Mereka mungkin tidak menyadari ancaman atau manipulasi dari luar. Itu sebabnya orang yang naif sering ditipu, sering dimanfaatkan, sering dibohongi. Dan saya punya satu orang yang seperti ini dan aduh itu memang mengesalkan sekali saudaraku. Ya, tapi terus saya mengajar karena orang yang naif itu tidak disukai di mana-mana. Bahkan dia bermasalah dengan keluarganya. Saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga, tulusan adalah seorang yang berani mengekspresikan diri dan bersikap terbuka, tapi juga dapat mengambil tindakan pencegahan ketika merasa perlu. Mereka bisa beradaptasi, siap mempertimbangkan konsekuensi dan tindakan mereka dan mampu bersikap kritis terhadap situasi ini loh. Ya, kritis terhadap situasi, tahu diri, beradaptasi, bisa mempertimbangkan konsekuensi resikonya, ya, dan bisa merencanakan melakukan pencegahan jika diperlukan. Sedangkan seorang yang naif, yang polos mungkin tidak mempertimbangkan potensi risiko atau konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka bisa saja menerima situasi atau orang lain secara mentah-mentah tanpa mempertanyakan niat yang mendasarinya. Tadi di awal saya cerita cucu saya itu hampir 5 tahun. Dia aja bisa
punya nalar yang kapan dia bisa ceritakan, kapan dia diem. Ketika kami tanya berlebihan, dia malah diem. Dan saya tahu bahwa dia tidak ingin mungkin menjelekkan orang tuanya atau temannya atau gurunya. Nah itu yang saya bilang ketulusan itu harus punya pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana. Bahkan ketika sudah lahir baru, Roh Kudus memimpin hati yang tulus, saudaraku. Selanjutnya, saudaraku, ketulusan itu kalau tadi ya kemampuan mengenali niatan orang lain, ya, ya. Lalu sebelumnya tindakan dan reaksi, ya. Kalau ini respon terhadap kekecewaan, ketulusan di hadapan pada kekecewaan atau pengkhianatan seorang yang tulus dapat merespon dengan kebijaksanaan. Mereka belajar dari pengalaman dan mungkin lebih hati-hati dalam berinteraksi di masa depan. Sedangkan kenaifan, seorang yang polos mungkin merasa hancur dan kehilangan kepercayaan sepenuhnya setelah dikhianati tanpa mempertimbangkan untuk belajar dari pengalaman tersebut. Nggak belajar dari kehidupan, nggak belajar dari pengalaman gagal, itu naif. Ya. Jadi kesimpulannya, saudaraku, ketulusan adalah karakter positif yang mencerminkan kejujuran dan integritas. Sementara naivitas dapat dilihat sebagai kurangnya pemahaman atau pengalaman yang dapat membuat seorang rentan. Karena nggak mau belajar ya. Dengan mengenali perbedaan ini, kita dapat menjadi lebih bijaksana dalam berinteraksi dengan orang lain sambil tetap mempertahankan kemurnian motivasi hati. Tulus itu murni dalam motivasi hati, saudaraku. Nah, kita lihat ada 6 penghalang ketulusan, saudaraku. Yang pertama, tipu daya. Yohanes 4 ayat 8 ayat 44. Ya, dimuridkan oleh iblis. Iblis adalah pendusta dan bapak segala pendusta. Jadi kalau kita suka berdusta ya kita muridnya iblis itu berarti. Ya. Yang kedua kepura-puraan. 1 Yohanes 1 ayat 6. Jadi jika kita berkata bahwa kita memiliki persekutuan dengan dia, tetapi kita hidup dalam kegelapan, kita pendusta, berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Ya. Perbandingan sosial Galatia 6 ayat 4. Tetapi masing-masing harus menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia akan memiliki alasan untuk bermegah. Tetapi hanya mengenali dirinya sendiri dan bukan mengenai orang lain. Saudaraku, mari kita menguji pekerjaan kita, ya. Kemudian kita sendiri menguji terus agar benar di hadapan Tuhan. Ya. Dan ketakutan akan kebenaran itu musuh ketulusan. 2 Timotius 1 ayat 7, karena Allah memberikan kepada kita bukan ketakutan, tetapi semangat. Tetapi semangat bisa menguatkan kita, kasih dan ketertiban. Lingkungan negatif rasa percaya diri. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kasih, kebenaran dalam kasih. Supaya kita bertumbuh dalam Dia sebagai kepala, yaitu Kristus. Ketika saya menegur pasangan saya, menegur anak saya, menegur saudara seiman, bahkan menegur uh, para pemimpin saya. 9 tahun saya pernah diangkat menjadi penasehat para penatua. Itu tidak mudah, saudaraku. Tetapi saya lakukan bersama dengan Roh Kudus ketika kita tulus motivasi hati murni dan
kita tetap mengatakan kebenaran dengan kasih, maka orang lain bisa merasakan ketulusan kita. Saudaraku, di tempat kerja Kolose 3:23 berkata, ayo kita berbuat seperti untuk Tuhan, kerja itu ibadah. Dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya berbicara dengan seorang bisnismen bahwa saya ini kayaknya nggak cocok jadi marketing atau penjual gitu, karena saya suka memberikan gratis potongan, dan saya intinya seorang bisnismen itu kan harus memikirkan juga profit ya, tapi saya lebih banyak memikirkan benefit. Dan yang membuat saya kaget, dia berkata, Bapak tidak bisa menjadi seperti itu. Lalu saya menunjukkan ayat Kolose 3:23 ini. Dan saya minta agar dia juga memberikan tanggapan kepada saya apa maksud ayat ini. Kerja adalah ibadah, dan ibadah adalah mempersembahkan hidup. Sampai hari ini dia belum menjawab saya, saudaraku, dan sementara saya tetap melakukan apa yang selama ini saya lakukan, bahwa segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia saja. Yang ketiga, dalam hubungan interpersonal, ketulusan itu dibutuhkan seperti yang terus dalam Efesus 4:25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, sebab kita adalah sesama anggota. Refleksi diri ya, membuat kita tetap tulus, saudaraku. Mazmur 139:23-24. Selidikilah aku ya Allah, dan ketahuilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Ini selalu kita lakukan setiap malam sebelum tidur, bahkan ketika bangun pagi, kita akan merasakan hati kita ini penuh semangat, ketulusan atau tidak. Kalau belum, kita akui lagi. Ya, saudaraku, aplikasi kehidupan sehari-hari, kita mempromosikan, kita tunjukkan role model kita ini agen perubahan dalam hal ketulusan dan kejujuran. Amsal 27:17, seperti besi menajamkan besi, demikianlah manusia menajamkan sesamanya. Siapa yang ditajamkan? Siapa yang menajamkan? Saya mau menajamkan, bukan saja ditajamkan. Saya mau menjadi role model. Kita mau menjadi role model, mempromosikan kejujuran, ketulusan. Selanjutnya, aplikasi dalam kehidupan ini berdoa untuk ketulusan. Mazmur 51:10, ciptakanlah di dalam aku hati yang bersih. Ya Allah, perbarulah semangat yang teguh di dalam batinku. Saudaraku, mari kita renungkan, dan saya memberikan pertanyaan untuk diskusi di breakout room nanti ya. Ketulusan adalah fondasi dan hubungan yang sehat baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Oleh karena itu, mari kita terus berusaha untuk hidup dalam kebenaran, terus usahakan dan mengembangkan karakter ketulusan dalam diri kita, mengikuti teladan Kristus yang telah sempurna dengan ketulusannya. Dalam breakout room nanti kita diskusi apakah kita tulus atau naif. Ya, kalau 1-10, berapa kita tulusnya, naifnya berapa gitu. Ya, nggak mungkin 10. Ya. Yang kedua, kapan terakhir kita berkata dan berbuat tulus buat keluarga, teman, dan sesama. Ya, kita bisa sharing, dan itu akan membangun ketulusan di antara anggota breakout room. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah dosa kami kalau kami tidak jujur, bahkan tetap naif, bodoh. Kami pikir kami baik, padahal kami
tidak mau belajar ya Tuhan. Ya Roh Kudus, pimpinlah hati kami sepanjang hari ini, agar ketulusan hati kami disertai dengan hikmat dan pelajaran yang baik. Kami bukan takut mengambil risiko, tapi berilah kami hati yang bijaksana untuk mengatakan dan berbuat dengan tepat waktu, dengan tepat orang Tuhan. Kami serahkan setiap anggota Koram Deo ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan ketulusan, kemurnian hati yang membuat kami merasakan hadirat-Mu setiap saat dalam hidup kami. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Amin.